Ya, shalom. Hari ini mau sharing sesuatu yang cukup mengubahkan hidup saya. Judulnya, mengoptimalkan waktu dan menemukan kesempatan. Siapa yang merasa di sini 24 jam nggak cukup? Boleh lambaikan tangan. Selain anak desain, harusnya anak FKIP juga merasakan hal demikian. Kayaknya Jivas bohong, nggak mungkin Jivas nggak cukup 24 jam. 24 jam sering kerasa gak cukup, bener gak sih? Dulu aku merasa kayak gitu. Saya adalah orang yang super berusaha untuk mengoptimalkan setiap hari. Jadi kalau misalnya jam 23.59 gitu masih ada 1 menit, saya akan berusaha apa yang bisa saya lakukan gitu dengan 1 menit itu. Sombong sekali gitulah. Jadi dulu berpikir untuk jadi efektif, untuk mengoptimalkan waktu, saya harus melakukan semakin banyak hal. Semakin banyak hal yang saya lakukan itu artinya saya optimal. Untuk jadi produktif, saya harus memaksimalkan semua waktu yang saya punya. Ternyata salah. Nah, di UK Petra, kalau misalnya ada yang dari UK Petra, ada materi untuk mahasiswa baru yang judulnya Time and Money. Kalau ada yang ingat. Kalau yang lupa ya nggak apa-apa, saya ingatkan. Jadi di sana itu cerita soal bagaimana kita memaksimalkan waktu selama 1 minggu. Nah, dulu waktu saya jadi mahasiswa, saya pernah ngajak mahasiswa baru itu buat ngajak berpikir. Dalam waktu 1 tahun kita bisa melakukan apa? 1 tahun. Bisa bayar cicilan handphone selesai atau apa? Bisa melakukan apa dalam 1 tahun? 1 bulan bisa melakukan apa? 1 bulan bisa diet puasa Daniel 30 hari. Atau apa 1 bulan? 1 bulan bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau semakin kecil 1 jam bisa melakukan apa? Nonton drakor 1 episode habis sih, biasanya 41 menit gitu harusnya. Tapi kalau diperkecil lagi 10 menit bisa melakukan apa? 5 menit, 1 menit, 1 detik bisa melakukan apa? 1 detik bisa melakukan apa? Apa? Nafas. Apa? 1 detik bisa melakukan apa? 1 detik bisa melakukan banyak hal. 1 detik kita bisa berkedip. 1 detik kita bisa ngomong thank you. 1 detik kita bisa narik nafas. Kan kalau capek, 1 detik selesai kok. 1 detik bisa melakukan banyak hal. Sebelum menyusun materi ini, saya tanya ke beberapa teman, pernah berpikir enggak bagaimana kalau waktu itu enggak ada? Kan kita sering ngomong, ya ampun waktunya habis. Ya ampun waktunya enggak cukup. Ya ampun ini kenapa sih time is very limited. Sedikit sekali waktunya, banyak sekali tugasnya. Kalau waktunya enggak ada. Kalau waktu enggak ada itu sebenarnya jadi enggak seru. Ya enggak? Enggak ya. Tapi dulu waktu enggak ada. Dulu pernah ada masa di mana tidak ada waktu. Waktu semua belum tercipta, enggak ada waktu. Waktu itu ada ketika ada sesuatu yang bergerak. Di dalam kehadiran gerak dalam ruang itu mengadakan waktu. Kehadiran gerak di dalam ruang itu mengadakan waktu. Tanpa gerak enggak ada waktu. Di ruang hampa tidak ada yang terjadi, tidak ada waktu. Tanpa benda kosmik tidak ada waktu. Tanpa planet berputar, tanpa matahari tidak ada waktu. Ini, ting. Nah, waktu, periode yang diukur atau terukur dari suatu tindakan, proses atau kondisi yang ada dan berlanjut. Jadi waktu itu menandai sesuatu yang terjadi. Waktu itu menandai sesuatu yang terjadi, periode yang diukur atau terukur dari suatu tindakan. Proses yang ada dan berlanjut atau kita sering sebut dengan durasi. Waktunya habis, punya berapa banyak waktu. Kapan perginya? Waktu apa? Kapan waktunya? Bukan apa kan benda. Kapan waktunya? Nah, kita selalu berpikir 24 jamnya Agnes dan 24 jamnya Sani sama. Ternyata enggak. Di planet ini, di bumi ini ada satu orbit yang aneh.
orbitnya Merkurius, kalau tahu planet Merkurius. Orbitnya Merkurius itu punya orbit yang tidak bisa digambar dengan rapi karena Merkurius itu dipengaruhi dengan sangat kuat oleh matahari. Jadi ketika satu benda dipengaruhi oleh benda yang lebih besar, bisa jadi waktunya berbeda. Einstein itu mengeluarkan teori relativitas. Maafkan saya yang orang IPS nggak ngerti apa itu relativitas, tapi ternyata relativitasnya Einstein itu berlaku juga dalam waktu. Waktunya Agnes 24 jam dan waktunya Sani 24 jam ternyata berbeda. Penasaran kan? Jangan buka Instagram, dengarkan khotbah saya. Siap. Enggak. Jadi beneran 24 jam kita setiap orang itu berbeda. Nah, the experience of time is actively created by our minds. Waktu itu tergantung sama pikirannya kita. Orang yang senang itu akan merasakan waktu berjalan begitu cepat. Akhirnya kita bilang, ih cepat sekali, sudah selesai, masih pengen ngulang lagi. Tapi orang yang sedih, merasa waktu berjalan begitu lama. Jadi kalau merasa waktunya kurang lama, sedih aja terus. Sedih, ngomel, nanti lama waktunya. Tapi beneran, itu terjadi. Kalau kalimat pertama, the experience of time is actively created by our mind, itu artinya waktu itu rumit dan mudah dimanipulasi oleh perasaan. Kalau ngomong perasaan ini susah sebenarnya. Soalnya kan perasaan tidak bisa diatur gitu. Ternyata bisa sebenarnya. Waktu bisa terasa cepat atau lama tergantung perasaan yang kita rasakan saat itu. Padahal bentang waktunya sama. Tidak ada ukuran eksakt tentang rentang waktu yang cukup akurat. Maksudnya di dunia ini ada jam di Amerika. Itu yang dia akan menunjukkan waktu dengan detail. Tapi yang menjalaninya merasa berbeda. Ini mungkin terlihat sangat feeling, yang sangat tidak terukur, tapi sangat ilmiah. Efek keganjilan pada kondisi tertentu, tadi kan aku bilang kalau misalnya ketika kita sedih, waktu akan terasa begitu lama. Tapi ternyata ada cara lagi, satu lagi, yang membuat waktu bisa jadi lebih lama, selain sedih. Atau ya kalau marah aku nggak tahu, tapi sedih yang tak cari. Untuk belajar hal baru. Ketika kita belajar hal baru, kita akan merasa waktu lebih lama. Waktu akan terasa lebih lama ketika kita belajar hal baru. Berarti yang merasa waktunya terlalu cepat, habis setiap hari, jangan-jangan kalian lagi nggak belajar hal baru. Karena itu kenapa ikut Tuhan, mungkin aku membayangkannya murid-murid Yesus, itu akan merasa 3,5 tahun itu lama sekali. Lama dan menyenangkan gitu ya. Karena kan Tuhan Yesus menawarkan hal yang baru setiap hari. Ketika Yesus sudah membuat mujizat, 5 roti 2 ikan dipecah, ngasih makan 5.000 orang, besoknya melakukan hal itu lagi dengan cara yang berbeda. Tapi murid-muridnya seperti tidak pernah menyadarinya, seperti nggak tahu, kok bisa ya. Dan aku membayangkan jadi murid Yesus akan merasa waktu 3,5 tahun itu lama. Proverbs 27. Itu versi The Message-nya bilang, versi The Message-nya bilang, don't brazenly announce what you are going to do tomorrow. You don't know the first thing about tomorrow. Jangan dengan kurang ajar kamu bilang, kamu tahu tentang hari esok. Kamu nggak pernah tahu besok itu apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya ngomong soal waktu, kita tuh selalu berasa tahu semuanya dan akhirnya menjalankan semuanya dengan cara yang sama. Itu padahal di Alkitab bilang jangan pernah sok tahu soal hari depan. Karena hari depan tuh kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi kemarin minggu lalu aku ketemu teman yang biasanya aku ketemu tiap bulan karena dia di kota lain. Dia bilang gini, liatin muka saya sambil ngomong, kok mukamu sekarang beda ya? Dia bilang gitu. Kamu sekarang belajar apa? Aku bilang, loh di dalam Tuhan kan kita selalu belajar. Terus ya nggak salah, tapi kamu belajar apa gitu. Karena tadi di awal saya bilang, saya adalah orang yang sangat mengoptimalkan waktu. Kalau satu hari bisa ketemu 20 orang, akan temui 20 orang gitu kan. Pejuang gitu. Kalau aku pemimpin demonstrasi terdepan gitu ya. Tapi sekarang itu berubah gitu. Setelah tahu kebenaran ini sampai nanti akhir, saya itu belajar bahwa
Nggak selalu semua yang saya rencanakan itu harus berhasil. Kayak Amsal 27 ayat 1 ini. Kita nggak bisa dengan sangat kurang ajar bilang sama Tuhan, Tuhan aku tahu loh, aku tahu aku pasti gagal, aku tahu aku pasti sedih, aku tahu aku pasti patah hati, aku tahu aku pasti tidak menikah. Enggak, aku nggak boleh ngomong itu. Karena Tuhan yang punya kedaulatan atas waktu. Nah, yang kedua kesempatan. Tadi judulnya adalah mengoptimalkan waktu, menemukan kesempatan. Tadi aku bilang waktu itu tidak sama di setiap orang. Tergantung apakah kamu lagi belajar hal baru atau enggak. Terus waktu itu bagaimana kamu mengalaminya, bagaimana kamu menjalaninya. Yang kedua, poin kedua adalah menemukan kesempatan. Kesempatan bahasa Inggrisnya yang tak pilih chances. Atau mungkin yang hari ini mau dibahas adalah hidden chances, kesempatan yang tersembunyi. A possibility of something happening, kemungkinan sesuatu terjadi. Kemungkinan sesuatu terjadi. Kita tuh punya kemungkinan-kemungkinan. Hari ini kemungkinan aku sharing di depan, hari ini kemungkinan ketemu sama Jojo, hari ini kemungkinan punya banyak kemungkinan. Itu ke chances, kemungkinan. Yang kedua, the occurrence and development of events in the absence of any obvious design. Yang di bawah itu. Kejadian atau perkembangan peristiwa tanpa rancangan manusia. Ketika kita nggak merencanakan sesuatu, tiba-tiba kejadian. Nah, ini secara manusia, ini aku cari di Google, artinya chances. Keluarnya itu, the occurrence and development of events in the absence of any obvious design. Tidak direncanakan, tidak dengan sengaja, terus tiba-tiba terjadi. Tapi kan kalau misalnya yang random encounter tahu ya, nggak ada yang kebetulan. Kan tahu kalau semua kebetulan itu ada Tuhan di dalamnya, ada Tuhan yang merancangkan. Jadi nggak ada kebetulan. Mungkin 10 atau 12 tahun lalu waktu saya masih ada jadi ketahuan umur tapi nggak apa-apa, semua udah tahu umur saya. Jadi waktu saya di quarter life crisis itu aku merasa kayak aku mau ngapain ya, hidupku kok nggak ngapa-ngapain ya, hidupku kok kayaknya nggak bisa kemana-mana gitu. Ayat ini yang menguatkan saya. Jesus looked hard at them and said, no change at all if you think you can pull it off yourself. Every change in the world if you trust God to do it. Semua kesempatan di dunia ini itu kita percaya Tuhan yang kasih. Jadi makanya kenapa waktu saya cari di Google, the occurrence and development of events in the absence of any obvious design, nggak mungkin. Mungkin kita nggak desain, tapi Tuhan selalu desain. Tuhan selalu merancangkan sesuatu. Tuhan nggak mungkin melakukan sesuatu untuk sia-sia, untuk nggak ada artinya, karena Tuhan terlalu besar. Nah, kenapa ngomongin waktu, kenapa ngomongin kesempatan? Karena waktu dan kesempatan adalah dua hal yang berbeda tapi beririsan. Kita seringkali menjalani waktu tapi tidak selalu memanfaatkan kesempatan. Kita tidak selalu mencari kesempatan yang tersembunyi. Aku lumayan loh bisa pakai pointer, kemarin nggak bisa. Berbangga diri untuk hal yang tidak terlalu penting. Tapi terus kita selalu menjalani waktu karena 24 jamnya setiap kita walaupun terasanya berbeda tapi kan dijalannya bersama-sama. Jokowi 24 jam sama kita 24 jam kan sama. Jamnya maksudnya ya, tapi waktunya mungkin beda. Kenapa kita sering melewatkan kesempatan? Tadi kan aku bilang kesempatan itu tidak selalu kita manfaatkan, kita tidak selalu temukan. Dulu kuliah di arsitek, saya punya dosen, bukan Roni Anggoro tapi dosen yang lain. Itu dosennya pernah bilang gini, kalian tahu nggak? Kalau kalian desain itu nggak boleh pakai kata pokoknya. Pokoknya itu nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Jadi orang yang poin pertama yang merasa sibuk, orang akan bilang pokoknya nggak bisa, pokoknya nggak mau, pokoknya pokoknya enggak, pokoknya. Kenapa kita sering melewatkan kesempatan? Karena kita selalu merasa pokoknya. Pendapatku, menurutku lebih benar pokoknya enggak. Merasa sibuk atau merasa lebih tahu. Contoh gambarnya Yunus yang didiskusikan di beberapa nomor 120 untuk jadi baju kostum di CCD katanya. Aku udah dengar beberapa yang bilang, mau pakai baju ikan besar gitu.
Tapi kita sering itu loh, kita sering merasa lebih tahu dan merasa sibuk dengan pikiran kita. Akhirnya kita bilang enggak bisa. Enggak ada, kesempatannya enggak ada, kemungkinannya cuma satu. Enggak bisa. Yang pertama. Terus yang kedua, kita tuh sebenarnya kan dibatasi oleh jarak dan waktu. Ruangan membatasi, pikiran membatasi, pengalaman membatasi. Kita tuh sering melewatkan kesempatan karena kita ragu-ragu. Karena kita penuh dengan pemikirannya kita cuman mikir, nggak bisa. Kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak mungkin deh ke sana. Kayaknya ragu-ragu, mengeluarkan opsi-opsi lainnya. Memikirkan keterbatasan, memikirkan apa yang kita bisa, jadi akhirnya nggak mengambil kesempatan atau nggak mencari kesempatan itu. Yang terakhir, kenapa kita melewatkan kesempatan? Karena kita salah prioritas. Nomor 1 ditambah nomor 2 sama dengan nomor 3. Tapi ditulis 1, 2, 3 supaya kelihatan banyak gitu ya. Merasa sibuk dan ragu-ragu, akhirnya salah prioritas. Akhirnya yang diprioritaskan adalah apa yang bisa dipikirkan, itu yang diprioritaskan. Menurutku karena aku sibuk, karena aku gak ada waktu, jadi aku ya gak mungkin ngambil kesempatan X, aku gak mungkin ngambil kesempatan Y, aku gak mungkin ngambil kesempatan Z. Akhirnya outputnya karena menghitung kekuatan sendiri, outputnya adalah salah prioritas. Karena ketika memprioritaskan apa yang kita pikirkan, apa yang bisa kita hitung, apa yang bisa kita capai dengan kekuatan kita, salah. Anak Tuhan kan gak ngitung prioritas dengan kekuatan sendiri. Hitung prioritas dengan tuntunannya Tuhan. Kok aku cepet ya? Oke. Jadi berikutnya, cara menemukan kesempatan. Oh, maaf. Tadi belum jelasin ini. Genesis. Genesis yang tadi di gambar ini, maafkan ya harus back. Kemungkinan ketika kita ikut Tuhan, ini kan ditulisnya tidak dengan desain. Tapi ketika ikut Tuhan selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang mustahil. Berubah air jadi anggur, itu kata-kata aku suka sekali waktu Tuhan bilang, belum waktuku, belum waktunya. Tapi ternyata di waktu yang sangat sempit, Tuhan rubah air jadi anggur. Di waktu yang sangat sempit, aku yakin Petrus itu tahu berat jenis air yang tidak akan bisa mengangkat badannya. Dan Petrus tahu bagaimana cara berenang. Aku kalau jadi Petrus aku berenang. Loh iya toh, cengli, masuk akal. Tapi Petrus ambil kesempatan loh buat percaya Tuhan dan dia jalan di atas air. Itu kesempatan. Di waktu yang sangat sempit, tadi kan kadang-kadang di waktu yang sangat sempit kita bisa sering bilang nggak bisa. Karena tadi yang pokoknya pokoknya nggak bisa. Tapi Petrus ambil kesempatan itu, Yesus ambil kesempatan itu. Yesus sangat tahu kapan ngambil kesempatan itu. Kapan mencari kehendak Tuhan. Salah, oke. Back, kecepatan. Cara menemukan kesempatan. Aku pribadi selalu merasa kagum ketika baca Alkitab, karena berasa kayak baru pertama kali baca. Karena dari tadi belum buka Alkitab, ayo kita buka sekarang. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13, judulnya jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. 16, tetapi ketika kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Cara menemukan kesempatan. Yang pertama,
Tadi kan kenapa orang tidak mengambil kesempatan? Karena karena merasa sibuk, ragu-ragu, dan salah prioritas. Itu ada semua di ayat 13. Yakin dengan rencana sendiri. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Serta mendapat untung. Ini sepertinya dia akan merencanakan setahun, dia gak akan tanya Tuhan mau ngapain. Cara menemukan kesempatan yang pertama, jangan sombong. Aku dulu saya bilang, satu hari itu kalau ada 1 menit tersisa 23.59 saya bisa melakukan sesuatu, saya akan berusaha melakukan sesuatu. Sekarang enggak, sekarang berdoa. Sekarang berdoa, Tuhan ini sebenarnya harus dilakukan enggak? Apakah selalu berhasil? Tentu tidak, saya pun sering salah, makanya sering dimarahin sama Bapak Rohaninya. Yang akan khotbah di ibadah 2 yang kalian enggak bisa datang karena kursinya penuh. Nah tapi maksudnya saya pun juga salah. Tapi saya belajar bahwa enggak semua rancangan kita, enggak semua rencananya kita itu benar. Jadi jangan, ini kan mirip kayak Amsal 27 ayat 1. Don't brashly. Jangan dengan kurang ajar ngomong, aku tahu besok terjadi apa. Pasti enggak jadi, pasti ini, pasti lainnya. Cara menemukan kesempatan yang pertama, jangan sombong. Berikan peluang Tuhan mengintervensi apa yang kamu rencanakan. Yang kedua, miliki sikap rendah hati, seperti di ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Enggak semua bisa kita lakukan kok. Untuk sebagai orang dominan yang punya banyak kekuatan dan punya banyak waktu, aku selalu cukup sombong dan bisa bilang, aku bisa ini, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Ternyata enggak. Ternyata kalau Tuhan enggak menghendakinya, kita enggak bisa melakukan apapun kok. Melakukan hal baik aja, kalau Tuhan enggak menghendakinya kita enggak bisa lakukan. Kalau enggak dapat kesempatan yang Tuhan kasih untuk melakukan specifically sesuatu, kita enggak bisa melakukannya. Yang terakhir, mengambil sikap sebagai orang percaya. Yang menarik, di ayat 16, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Kemegahan, cuman merencanakan 1 hari dan yakin rencana itu jadi, itu salah loh guys. Salah. Ketika kamu bilang, hari ini aku tahu mau ngapain loh. Aku hari ini tahu mau ngapain dan pasti terjadi. Itu ternyata salah. Memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan demikian adalah salah. Ketika kita tahu kita anaknya Tuhan, kita orang percaya dan percayanya sama Tuhan, kita harusnya tahu bagaimana berbuat benar. Berbuat benar itu menuhankan Tuhan, bukan menuhankan dirinya kita. Mencari kesempatan. Kenapa kok hari ini mau sharing ini sama teman-teman? Karena seperti yang tadi saya sharing, berasal dari apa yang saya alami pribadi, saya sering berpikir kemungkinannya cuma 1, tapi Tuhan punya semua kemungkinan. Kemungkinannya cuma 1, anggur di perkawinan di Kana itu habis. Nggak bisa minum anggur di hari terakhir, tapi Tuhan kasih kemungkinan lain, air dirubah jadi anggur. Kemungkinannya cuma 1, Petrus tenggelam. Tapi Tuhan kasih kemungkinan lain. Tuhan kasih kesempatan untuk Petrus percaya dan berjalan di atas air. Makanya beberapa hari ini yang chattingan sama saya bilang, loh ini kesempatan loh untuk melihat sisi lain daripada apa yang kita alami. Kita sering melihat kurangnya waktu, sempitnya waktu, terbatasnya waktu sebagai deadlock. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan. Karena bekerja sendiri, saya selalu membuat jadwal. 1 hari ini mau ke customer mana. Tapi hampir pasti jadwal itu selalu meleset. Hampir pasti selalu meleset. Dan ketika meleset, pernah nangis enggak? Ya karena kalian tahu saya gampang nangis, jadi selalu nangis dan bilang, Tuhan ini kok enggak jadi. Tuhan maunya apa? Tapi di meleset-melesetnya jadwal itu, saya mengalami sendiri bagaimana Tuhan kasih, bukan pekerjaan, tapi kasih kesempatan lain yang jauh lebih berharga daripada cuman uang. Entah bertemu orang, entah apapun itu yang kita nggak pernah bisa tukar sama uang.
Kadang-kadang kita menghitung waktu sebagai nilai tukar yang pasti, harus pasti. Kalau 1 jam, ya 1 jam itu bisa menghasilkan misalnya 10.000, berarti 20 jam 20.000 gitu. Enggak, ikut Tuhan enggak kayak gitu. Tuhan selalu menawarkan kesempatan yang di luar pikirannya kita, yang kita enggak pernah pikirkan karena Dia Tuhan. Jadi hari ini sebenarnya pada pagi ini mau sama-sama ngajak kita semua berpikir di sisi yang berbeda di dalam hidupnya kita, dengan semua yang kita punya, dengan semua keterbatasan yang kita punya hari ini. Tuhan itu bisa melakukan banyak hal. Ini kalau katanya Dale Carnegie, dia bilang, take a chance, all life is a chance. The man who goes furthest is generally the one who is willing to do and dare. Jadi orang yang ngambil kesempatan, orang yang memanfaatkan kesempatan, itu orang yang bijaksana, ambil kesempatan yang ada, dan orang yang berjalan paling jauh di dalam hidupnya itu adalah orang yang mau melakukan dan berani. Tapi nggak mungkin kita berani, dalam kurung itu saya tambahkan, nggak mungkin kita berani kalau kita nggak percaya sama Tuhan. Kita waktu takut dan nggak ngambil kesempatan, kita lagi nggak percaya loh sama Tuhan. Even waktu saya cerita di sini, saya sering nggak percaya sama Tuhan. Saya sering bilang, loh Tuhan nggak mungkin, ini nggak mungkin. Tapi ending dari ketidakmungkinan itu kita mau ambil kesempatan itu atau enggak. Waktunya sempit, semakin hari semakin sempit. Jadi kalau ada penelitian yang terakhir yang saya baca, setiap abad kita itu berkurang waktunya, 1 abad itu berkurang 1,7 detik. Kelihatannya dikit, tapi ternyata itu banyak. Berpengaruh di hari di tahun kabisat. Waktunya jalan begitu cepat. Semakin kita tua, ternyata penelitiannya adalah semakin cepat hari berlalu. Jadi yang merasa waktunya habis, mungkin kalian sudah tua. Tapi enggak. Tapi kalau misalnya belajar hal yang baru kan bisa diperpanjang lagi gitu loh. Jadi kalau yang tua-tua, bersemangatlah. Kita punya cara untuk memperpanjang hari kita gitu. Dan menemukan kesempatan-kesempatan yang tadi aku bilang, hidden chances. Kita nggak bisa lihat pakai matanya kita. Kalau nggak percaya sama Tuhan, nggak pernah bisa sadar kalau Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu bergerak dan mau melakukan hal yang besar. Willingly buat ambil kesempatan itu. Cari hal baru untuk melakukan sesuatu yang baru, untuk melakukan sesuatu yang kita tidak biasa lakukan. Untuk orang seperti saya suka mencoba hal yang baru. Saya suka mencoba hal yang baru dan kemungkinan besar adalah gagal dan saya coba terus. Tapi ternyata itu memperpanjang hari saya. Memperpanjang hari, mengecilkan iman, enggak. Ya memperpanjang hari, kadang-kadang menurunkan rasa percaya diri karena sering gagal. Tapi ternyata itu berharga buat hidupnya kita. Setiap hari, tanpa gerak, waktu itu enggak ada. Berarti kalau hari ini kamu enggak bergerak, kamu lagi meniadakan waktu. Kita semua lagi meniadakan waktu. Lagi menyanyiakan satu hari. Yang sebenarnya dalam satu hari banyak hal terjadi. Banyak hal terjadi, banyak hal yang Tuhan juga bisa lakukan yang kita enggak pernah bisa pikirkan. Pemain musik boleh maju ke depan. Jadi sama-sama kita renungkan hari ini. Satu hari ini, hari Minggu, mau ngapain? Jangan lupa didoakan. Jangan brashly dengan sangat kurang ajar bilang, Tuhan aku tahu hari ini pasti gak oke. Tuhan aku tahu hari ini pasti berhasil. Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan selalu punya rancangannya yang selalu membuat kita kaku. Jadi yuk kita sama-sama ambil waktu buat merenungkan hidup kita. Merenungkan rencana-rencana yang sudah kita buat, memanfaatkan kesempatan-kesempatan entah yang kelihatan atau nggak kelihatan. Kalau sampai nggak kelihatan itu berarti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Cari itu, Tuhan waktunya habis. Tuhan tinggal 1 menit, tinggal 2 menit. 2 menit bisa bersyukur, bisa berteriak sama Tuhan. Aku sering melakukan itu dalam 2 menit, kayak Tuhan nggak bisa. Tuhan nggak cukup waktunya, Tuhan takut luar biasa. Kayak hari ini takut luar biasa. Mati gaya berusaha ngasih kode ke Koroni tapi nggak dianggap. Tapi itu kesempatan aku percaya lagi sama Tuhan. Kesempatan aku percaya lagi, membangun lagi imanku ke Tuhan. Kesempatan aku membangun hubunganku sama Tuhan. Kesempatan aku kagum lagi sama siapa Tuhan itu. Kesempatan buat meraih apa yang secara manusia nggak bisa aku raih.
iman, rasa percaya, pengharapan, sukacita, kekuatan. Yesus Tuhan, bukan. Sama-sama kita